Di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan berbagai kelompok bersenjata, Israel juga dilanda bencana alam ekstrim. Pada Rabu 23 April, kebakaran hutan di Israel semakin meluas hingga penduduk di dua kota harus segera dievakuasi. Banyak umat Islam di seluruh dunia pastinya memikirkan hal yang sama, mengutuk dan mengecam atas apa yang dilakukan Israel terhadap daratan suci Palestina selama ini. Rasa marah, kesal, benci, dendam, bahkan hingga berusaha berdoa kepada Tuhan untuk hal buruk terjadi kepada Israel. Mungkin banyak dipanjatkan bagi mereka yang telah terzolimi sebagai bentuk hukuman, azab, atau karma dari Tuhan. Dan kini satu persatu doa yang dipanjatkan oleh banyak umat muslim yang terzolimi akhirnya mulai dijabah. Negeri Zionis berlambang bintang Daud yang tak tersentuh karena teknologinya itu pun akhirnya mengalami bencana besar. Kebakaran hebat yang melahap negaranya sendiri, yang seolah seperti apa yang telah terjadi sebelumnya di AS. Tanpa alasan yang jelas, dengan skala dampak yang besar menjadi hukuman kepada umat yang terlalu sombong itu. Mungkinkah ini satu dari sekian banyak bentuk karma instan dari Tuhan mengingat apa yang telah mereka perbuat selama ini? So, langsung kita bahas saja berikut pembahasannya. 1. Karma untuk Israel itu nyata. Ingat saat pasukan tentara IDF membombardir konvoi ambulan dan pemadam kebakaran bulan sabit merah di jalur Gaza untuk membantu warga Palestina beberapa waktu lalu, serangan membabi buta yang tidak hanya melanggar aturan internasional itu, namun juga menewaskan 15 orang para medis dan regu penyelamat yang seharusnya tak boleh diserang itu kini menjadi ramai dibicarakan. Itu semua karena gara-gara ketidakberdayaan pemerintah Benjamin Netanyahu yang mengalami sendiri kondisi serupa saat ini berusaha memadamkan gejolak si jago merah di hutan Yerusalem Israel. Seperti sebuah benang merah yang tersambung akhirnya. Menyerang regu penyelamat negara lain kemudian berteriak butuh pertolongan regu penyelamat tersebut. Telah keji menghabisi pemadam kebakaran dan kini memohon-mohon agar api dapat padam di negaranya. Sampai sini paham kan bagaimana karena dunia ini bekerja. Yang pastinya hukum tabur tuai itu nyata dan Tuhan tidaklah tidur. 2. Israel kini bak neraka. Beberapa hari terakhir Israel menghadapi salah satu bencana alam terburuk dalam ingatan banyak orang, termasuk ingatan warga AS yang juga baru-baru ini mengalaminya. Panas terik yang luar biasa, suhu menembus 40 derajat Celcius, dan angin kencang yang tak mau berhenti. Semua itu menjadi gabungan sempurna untuk sebuah bencana kebakaran hebat terjadi. Kebakaran pertama dilaporkan di sepanjang Route 6, jalan tol utama negara Zionis itu. Api merambat cepat, lebih cepat dari apa yang diprediksi siapapun. Para pengemudi terpaksa meninggalkan mobil mereka begitu saja di jalanan, berlari mencari tempat aman di tengah kepanikan yang sulit dibayangkan. Tak butuh waktu lama sebelum akhirnya kobaran api sampai ke pemukiman-pemukiman kecil di sekitar Yerusalem, yaitu di Sores, Nataf, Abu Gos, nama-nama desa yang biasanya tenang itu, malam itu berubah menjadi garis depan pertempuran melawan alam yang sedang murka. Sirine meraung-raung di negara itu. Perintah evakuasi datang berulang-ulang. Penduduk hanya punya sedikit waktu untuk mengamati apa yang bisa mereka bawa sebelum meninggalkan rumah mereka dalam keadaan cemas ketidakpastian. Asap tebal membungkus menyelimuti langit, mengubah siang menjadi sore yang suram. Sedikitnya 9 orang diketahui mengalami luka-luka, kebanyakan karena keracunan asap pekat dari kebakaran. Rumah sakit setempat pun berjuang keras menampung korban di tengah keterbatasan yang ada. Situasi ini membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akhirnya turun tangan langsung. Ia memimpin rapat darurat mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran, kendaraan khusus, dan armada pesawat pengebom air untuk menahan amukan api agar tidak menyebar. Netanyahu mungkin baru sadar bagaimana peliknya menghadapi situasi seperti ini saat semua warga terancam oleh kobaran api. Ini bahkan baru bencana alam saja yang ada gejalanya yang bisa dideteksi dengan dini. Bukan serangan udara seperti yang biasa mereka lakukan secara tiba-tiba ke rumah orang-orang tak bersalah yang akhirnya hingga merenggut nyawa mereka. 3. Kebakaran hebat yang pernah terjadi di Israel.
Selama lebih dari 20 jam tanpa henti, para petugas bencana hebat itu bekerja di bawah kondisi yang nyaris mustahil dipadamkan. Panas yang membakar, lalu tanahnya yang kering dan angin yang terus mempermainkan arah api merambat ke sana kemari. Dan akhirnya di Kamis dini hari mereka berhasil mengendalikan sebagian besar kobaran di sekitaran Yerusalem. Tapi belum ada kata aman. Titik api kecil masih terus diawasi ketat. Kerugian besar tentu tak bisa dihindarkan. Puluhan rumah rata dengan tanah, hutan-hutan yang dulu menghijau kini tinggal abu, dan sebagian wilayah terputus dari aliran listrik karenanya. Di media sosial, ribuan warga menuliskan doa dan dukungan. Beberapa mengingatkan kita semua betapa rapuhnya keseimbangan alam ini dan betapa cepatnya segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Bahkan untuk negara Israel yang memiliki teknologi canggih sekalipun. 4. Rakyat Israel dapatkan ujian Tuhan. Musim panas masih panjang di Israel. Para pejabat memperingatkan risiko kebakaran baru tetap tinggi dan harap berhati-hati. Sementara api terus meluas, pemerintah Israel bergerak cepat mengambil langkah darurat. Sejumlah kota kecil dan komunitas di sekitar pusat-pusat kebakaran diperintahkan untuk segera mengevakuasi, meninggalkan jauh dari wilayah itu. Bukan hanya pemukiman di pinggir hutan, tapi juga sekolah, rumah ibadah, hingga rumah sakit kecil ikut dikosongkan demi keselamatan. Otoritas lokal bersama pasukan pertahanan Israel dan petugas penyelamat turun ke jalan-jalan, mengetuk setiap pintu memastikan tak ada satupun warga yang tertinggal. Di beberapa daerah, waktu evakuasi hanya dihitung dalam hitungan menit. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan dievakuasi dari wilayah berisiko tinggi. Banyak dari mereka yang hanya sempat membawa barang-barang penting, seperti dokumen, obat-obatan, dan secuil harapan bahwa saat mereka kembali nanti, rumah mereka masih tetap berdiri. Kementerian Kesehatan Israel juga membuka sejumlah pusat evakuasi darurat, menyediakan tempat berlindung bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal sementara. Meski begitu, tantangan tetap berat. Kondisi geografis dan bukit-bukit di sekitar Yerusalem membuat upaya evakuasi dan pemadaman tidak selalu berjalan mulus. Beberapa jalan utama harus ditutup total karena dikepung oleh si jago merah. Memaksa evakuasi dilakukan lewat jalur alternatif yang sempit dan berliku. Mereka juga mengarahkan pesawat Super Hercules, pesawat angkut raksasa milik Angkatan Udara Israel yang biasanya digunakan untuk operasi militer, kini diturunkan untuk misi penyelamatan rakyatnya sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, banyak yang membuka rumah mereka untuk para pengungsi, menawarkan tempat berteduh, makanan, atau apapun yang bisa membantu korban-korban lainnya. 5. Doa rakyat Palestina yang terzolimi. Tahun 2025 ini seolah mengirimkan pesan keras kepada dunia. Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya yang dizolimi. Sebelum Israel diguncang kebakaran hebat di sekitar Yerusalem, lebih dulu Los Angeles, Amerika Serikat yang dilahap si jago merah. Kondisi kebakaran yang menghancurkan dan paling merugikan dalam sejarah AS. Di Yerusalem, kebakaran dipicu oleh gelombang panas ekstrim, suhu menembus 40 derajat Celcius, disertai angin kencang. Sementara di Los Angeles, skenario serupa terjadi. Angin kering dan suhu tinggi mempercepat penyebaran Palisade Fire dan Eaton Fire, dua kebakaran besar yang melanda Pacific Palisades hingga Pasadena, AS. Dari sisi skala, peristiwa di Los Angeles jauh lebih besar. Lebih dari sekitar 37.000 hektar lahan terbakar, 16.000 bangunan hancur, dan 29 korban jiwa tercatat. Sedangkan di Yerusalem, kebakaran membakar ratusan hektar lahan, puluhan rumah musnah, dan orang-orang luka-luka tanpa korban jiwa yang dilaporkan hingga sampai saat ini. Kedua tempat sama-sama mengerahkan armada pesawat dan pasukan darurat agar dapat cepat bisa menjinakkan api. Israel mengandalkan unit pemadam dan pesawat water bomber, di mana pesawat Hercules 130 untuk dukungan logistiknya. Sementara itu, Los Angeles juga mengerahkan Hercules C-130 namun dalam jumlah yang lebih banyak lagi, plus dukungan dari helikopter besar milik National Guard. Kerugian ekonomi juga timpang. Israel belum mengumumkan angka resmi jumlah kerugiannya, namun kerugian lokal dipastikan mencapai jutaan dolar. Sedangkan di Los Angeles, Amerika Serikat, kerugian diperkirakan mencapai 250 hingga 275 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 3 kali lebih besar dari anggaran bantuan militer AS ke Israel selama ini, menjadikannya salah satu bencana kebakaran termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Dampak ekologis keduanya pun mengkhawatirkan. Yerusalem kehilangan
sebagian kawasan hutan lindung dan satwa lokal terganggu habitatnya. Di Los Angeles, kebakaran memusnahkan sebagian besar pegunungan Santa Monica, mengancam keberlangsungan spesies langka seperti singa gulung dan katak endemik. Dari sisi evakuasi, kedua bencana menunjukkan skala kesigapan yang berbeda. Di Yerusalem, sekitar 1.000 lebih warga dievakuasi cepat menghindari korban jiwa. Sedangkan di Los Angeles, lebih dari 200.000 orang dipaksa mengungsi, termasuk sejumlah selebriti dunia. Nah, keduanya apabila dikorelasikan, keduanya sama-sama dilanda karma setelah hal keji yang mereka lakukan selama bertahun-tahun di tanah Palestina. Bukan hanya sekedar menabuh genderang perang, namun membuat ratusan ribu anak menjadi yatim piatu, jutaan pelajar kehilangan sekolah, puluhan ribu orang tua kehilangan anaknya, serta tak terhitung penderitaan fisik dan psikis lainnya yang diderita oleh saudara muslim kita di Gaza, Palestina selama ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang bencana yang sedang melanda Israel ini? Apakah ini jelas-jelas karma dari Tuhan? Ataukah Israel hanya mengalami sial saja? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.